Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama AA Arto. Asik. Yuk kita lanjut ke materi tentang persamaan trigonometri. Masalahnya adalah yang sinus lagi. Sinus kosinus ya, atau cos X. Bentuk umum dari cos ya, apabila kalian bertemu dengan cos X sama dengan cos A derajat, maka berlakulah X sama dengan A derajat ditambah dengan K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang membedakan antara sin dengan cos hanyalah bentuk umum yang keduanya saja. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan negatif setengah. Ada negatifnya di sini ya. Dengan batasan X harus lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita langsung eksekusi mati alias jawab. Oke, step 1 turunkan dulu soalnya. Cos 2X sama dengan min setengah. Ya, oke. Step 1-nya selesai, Pak. Oke, yuk lanjut lagi. Ingat, di ruas kanan ini harus kita ubah ke dalam bentuk derajat ya. Berarti cos 2X karena di sini negatif ya, kalau cos setengah ini kan nilai derajatnya kan 60 ya, tapi di sini negatif berarti dia berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga, kan gitu. Masih ingat ya? Masih ingat dengan apa namanya perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi? Masih ingat? Lupa ya? Lupa. Berarti saya ingatkan lagi ya. Nah, ini adalah bentuk umum pada sudut yang berelasi dalam trigonometri. Ini ada berapa ini? Ada banyak nih ya. Tapi mustahil untuk kalian hafal gitu ya. Tapi saya ajarkan triknya. Bagaimana triknya? Oke, kita masuk ke dalam triknya gimana? Ini saya ambil sampel, ada cuma 6 rumus saja di sini ya. 6 rumus. Tapi patokan kita tes suara dulu ya, Nak ya. Habis suara saya ini ya. Ya, patokan kita adalah pada grafiknya. Ya, ini grafik ya, sumbu X, sini sumbu Y. Ini kan kalau di dalam trigonometri ini kan dibedakan ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Saya tulis dulu, sini K1, sini K2 ya, sini K3, sini K4. Nah, masing-masing kuadran di sini memiliki kedudukan pada trigonometri ya, kedudukan yang berbeda pada trigonometri, kecuali K1. Untuk K1, untuk ini semuanya positif. Semua positif. Siapa semuanya, Pak? Semuanya di sini adalah sinus, cos, dan tangan. Jadi kuadran 1 ini semuanya positif, di mana batasannya saya ambil pakai sudut alfa saja. Lebih besar daripada 0 derajat, lebih kecil sama dengan 90 derajat. Ini batasannya. Oke, kita lanjut. Untuk K2 ini siapa yang positif, Pak? K2 ini sinus yang positif. Nah, dengan batasannya adalah 90 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Nah, itu ya. Nampak ya? Nampak. Lanjut lagi, K3 siapa yang positif, Pak? Yang K3 ini semua sin tan. Ini tan yang positif. Tan yang positif. Gitu. Ya. Tan yang positif dengan batasannya alfanya ini harus lebih besar sama dengan 180 derajat, lebih kecil sama dengan 270 derajat. Untuk K4 siapa, Pak? Ini untuk K4 ini cos yang positif. Ini cos yang positif. Dengan batasannya alfanya harus lebih besar sama dengan 270 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi ada 4 kuadran dan semua memiliki kedudukan yang masing-masing. Oke, kita langsung ke sini. Sin, rumus pertama, sinus 90 derajat tambah alfa akan menghasilkan cos derajat. Habis itu cos ketemu 90 derajat ditambah dengan alfa menghasilkan sin negatif ya, negatif sin alfa derajat ya. Tan 90 derajat ditambah alfa menghasilkan negatif kotan alfa derajat. Perhatikan baik-baik. Apabila sin, saya jelaskan satu-satu dulu. Perhatikan baik-baik ya, dan dengarkan. Sin ketemu ganjil, maka menghasilkan kebalikannya, cos. Jadi lawannya adalah sin cos kosin, tan kotan gitu ya.
Kalau cos ketemu ganjil menghasilkan sin. Tan ketemu ganjil menghasilkan kotan. Ingat, fokusnya kita pada ganjilnya di sini. Nih, ganjil di sini pada sudut 90 dan 270 ya. Oke, paham ya? Dah, kita masuk lagi. Kalau 90 ditambah alfa ini kan akan menghasilkan ke kuadran kedua ya. Contoh 100 ditambah dengan 20. 90 ditambah 20 akan menghasilkan 110 dan 110 ini sudah masuk di kuadran kedua. Di kuadran kedua siapa yang positif? Yaitu nilai sinus. Untuk nilai positifnya di sini, letak positif negatifnya perhatikan pada soalnya saja. Di sini jangan perhatikan nilai di sini. Kalau cos, Pak di sini kok positif Pak? Padahal kan di sini kan sin yang positif. Kok cosnya jadi positif? Bukan di sini lihatnya tapi di sini lihatnya. Ya, paham? Lanjut. Kalau sin ketemu ganjil menghasilkan cos. Di kuadran kedua maka menghasilkan positif cos gitu ya. Sini positif. Oke. Cos ketemu ganjil akan menghasilkan sin. 90 ditambah alfa berarti masuk ke kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai cosnya negatif. Kasih dia negatif di sini. Gitu. Paham ya? Paham ya. Enak ini. Tan ketemu ganjil kotan ya. Karena kuadran kedua 90 ditambah alfa pasti dia kuadran kedua maka akan menghasilkan negatif. Gitu nak. Paham nak ya? Oke, paham. Kita lanjutkan lagi. Ini bentuk yang keduanya. Ini saya ambil 180. Kalau sin 180 maka menghasilkan sin. Kenapa? Karena sin ketemu yang namanya genap. Kalau sin ketemu genap akan menghasilkan sin. Jadi tetap. Kalau bentuk bentuk trigonometri ini ya, 3 ini bertemu dengan genap akan menghasilkan tetap ya, bentuknya sendiri, dirinya sendiri bahasanya ya. Sin ketemu 180 akan menghasilkan sin. Oke, perhatikan lagi. 180 ditambah alfa. Kalau 180 tambah alfa kan misal saya ambil 20 lagi. 180 ditambah 20 akan menghasilkan 200. Sedangkan 200 sudah masuk ke kuadran ketiga, yang gitu ya. Kuadran ketiga siapa yang positif? Tan Pak. Kalau tan positif berarti sinnya negatif. Jadi lihatnya di sini. Gitu, di sini negatif. Gitu ya, ya. Lihatnya ingat ya, fokusnya pada bentuk soalnya nih, bukan di sini ya. Untuk menentukan positif negatifnya, bukan di sini tapi di sini ya. Cos ketemu genap, cos. Karena kuadran ketiga tan yang positif di sini negatif. Gitu negatif ya, negatif lagi nih. Oke. Ya, agak panjang nih ya. Ini karena mengingatkan di sini ya. Kalau tan ketemu 180 derajat, tan karena di kuadran ketiga ya, maka di sini tan positif ya. Ke sini negatif ya. Positif ya, maaf ya Nak ya. Di sini positif. Jadi untuk penghafalannya fokusnya di sini saja. Pada keempat kuadran ini. Jadi menghafalnya semua sin tan cos. Ingatkan baik-baik, mau makan kek, mau ke WC kek, mau tidur kek, ingatkan baik-baik untuk menghafalkan semua sin tan cos ya, semua sin tan cos. Artinya kita ngambil patokan kita adalah nilainya yang positif. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk soalnya. Yang ini tadi saya geser aja dulu. Oke, ya. Oke, masuk karena di sini negatif ya, sini cos berarti sini harus cos ya, sini harus cos. Cos ini kan setengah ya, negatif ini kan dia kan berada di kuadran pertama kuadran pertama dengan kuadran kedua. Ini nggak usah aja lah ya, ini bahaya ini, nanti ingatnya menghafal rumus. Kalau cos ini kan di kuadran nilainya negatif kan kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kita ngambil kuadran kedua aja ya, di sini berarti cos ketemu siapa menghasilkan cos, ketemu genap Pak, berarti kuadran keduanya 180 Pak. Gitu ya, paham ya? Dikurang berapa? Dikurang alfa ini kita ambil setengah. Cos setengah berapa? Cos setengah berapa? 60. Gitu dia Nak. Paham ya? Paham, enak ini. Ini kan sudah memuat kan? Belum ini ya, kita selesaikan dulu nih. Berarti cos sedikit lagi memuat bentuk umum baris pertama. Berarti cos 180 kurang 60 120. Nah, cos 120 inilah nilainya setengah negatif setengah gitu. Paham ya Nak ya? Paham. Berarti ini kita boleh coret, berarti maka
Ini sudah memuat bentuk umum pada baris pertama ya. Sini A derajatnya berarti 2x karena bentuk umumnya ya. Saya geser aja. X ya, karena dari sini 2x nya turun ya. Jangan 2x nya dihilangkan, nanti kita ngilangkannya ya. Nah, ya. Sini berarti masuk ke bentuk umum A derajat ya, ditambah dengan K kali 360 derajat, bentuk umum pertama ya. Berarti kita masukkan 2x sama dengan A nya berapa? 120 ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk nilai X kita bagi 2, 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, ini kita bagi 2. Gitu. Operasi perkalian pindah urut jadi penjum pembagi ya, jangan disambung ya. Oke. Next. Oke, bagi 2 ini dapat 60 derajat, sini bagi 2 lagi dapat ditambah K kali berapa? 180 derajat. Oke, inilah persamaan kosinus pada cos 2x sama dengan negatif setengah. Untuk K-nya Pak, oke, K-nya. Untuk K, kita masukkan K-nya. Untuk K-nya sama dengan 0. Oke, saya geser lagi. Maka, saya turunkan dulu soalnya. X sama dengan 60 derajat ditambah dengan K kali 180 derajat. K-nya saya langsung ganti aja ya. K-nya ganti 0. Ya, berarti X sama dengan 0 kali 180, 0 ditambah dengan 60 berarti 60 derajat tetap. Oke. Lanjut, untuk K-nya sama dengan 1 lagi. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan, kita langsung aja masukkan, ditambah K-nya ganti 1 kali 180 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 berapa? 180 ya tetap ya. Aduh, melamun Bapak ini. X sama dengan 60 tambah 180, 240 derajat. Oke, sudah untuk K sama dengan 1. Kita cek K sama dengan 2. Ini 2 dikali 180 sudah 360. Padahal batasannya ya, geser lagi. Batasannya adalah 0 sampai 360. Berarti cukuplah kita sampai K sama dengan 1. Kita masuk ke dalam bentuk umum yang kedua. Atau Pak, oke. Atau kita langsung ke sini saja ya. Atau ke sini saja. Nih. Berarti 2x bentuk umum keduanya apa? Min A derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Gitu. Masukkan nilai A nya, berarti 2x sama dengan negatif A derajatnya berapa? 120. Ini saya kolom aja biar jelas. Ini adalah nilai A derajat ya. Berarti 120 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat gitu. Saya geser lagi ya. Ini kayaknya ngeblur ini. Ngeblur ini ya. Berarti maka X sama dengan negatif 120 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat dibagi 2. Berarti X sama dengan dicoret dapat min 60 derajat ditambah dengan, ingat kan baik-baik, jangan perhatikan tangan saya ya, awas loh. Ini 100 K kali 180 derajat. Oke, tidak ada beda ya untuk yang namanya hasil dari persamaan cos, cuma membedakan adalah negatif. Jadi kalau mau bikin langsung boleh, nggak apa-apa ya. Cuma saya tahap di sini ya. Langsung ke K-nya. Untuk K sama dengan 6, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah dengan K 0 dikali 180 derajat. Maka X sama dengan negatif 180. 0 kali 180, 0, sisanya negatif 60 derajat gitu. Lanjut lagi Pak. Oke, untuk K sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1 alias 1. Maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah dengan 1, K-nya ganti 1 kali 180 derajat. Berarti X sama dengan min 60 derajat ditambah dengan 180 derajat. Oke, negatif 60 ditambah ini berapa? Dapat 120 ya? Betul ya? Betul ya, 120. Berarti soalnya Bapak melamun ini ya. Lanjut lagi ya berarti ya. Untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2. Pak, kenapa sama dengan K, untuk bentuk umum keduanya K-nya sama dengan 2? Karena di sini nilainya negatif. Pasti otomatis 360 itu kita kurangkan ya.
Berarti X sama dengan min 60 derajat ditambahkannya ganti 2 dikali 180 derajat. Oke. Ini ya. Oke, lanjut. Berarti X sama dengan min 60 derajat ditambah berapa? 360 derajat. Berarti X sama dengan negatif 60 derajat tambah 360 derajat sama dengan 330 maaf, 300 derajat. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian pada hasilnya kita langsung kesimpulannya. Kesimpulan HP bukan handphone, ingatkan baik-baik. HP-nya adalah kita mulai dari angka yang derajat yang paling kecil, dimulai dari berapa? 60 ya, 60 derajat. Jadi habis itu siapa lagi? 120. Lanjut lagi ke 240. Lanjut lagi ke 300. Ini dia. Oke, selesai. Inilah himpunan penyelesaian pada persamaan cos 2x sama dengan negatif setengah dengan batasan 0 sampai 360 derajat. Semoga bisa dipahami. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.